Bapak Dekan Prof. Hamzah Mansuri, Pak Adep, Kepala Bidang Matematika, Prof. Subhan, dan juga narasumber guest lecture pada pagi hari ini, Prof. Hadi Sutanto dari Khalifah University. Alhamdulillah saat ini kita bisa berkumpul secara hybrid, baik yang di Zoom dan juga offline datang di ruang T106B. Guest lecture kali ini merupakan bagian dari program WJP Live yang diadakan oleh ITS yang sedikit mirip dengan WJP yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, topik untuk guest lecture hari ini adalah Machine Learning on Dynamical System yang nanti akan langsung disampaikan oleh Prof. Hadi. Mungkin nanti bisa dari Zoom juga untuk menyimak. Sebelum dilanjutkan, mohon izin perkenalkan diri. Saya Anur Hakam, dosen dari matematika. Saya akan menjadi MC sekaligus moderator dalam guest lecture pagi hari ini. Untuk susunan acaranya, yang pertama adalah sambutan dari Kepala Departemen Matematika ITS oleh Prof. Subhan, kemudian dilanjutkan oleh sambutan dekan oleh Prof. Hamzah, kemudian nanti penyampaian materi dari narasumber, kemudian tanya jawab, dan nanti penutup. Baik, langsung saja sambutan yang pertama kepada Kepala Departemen Matematika ITS, Prof. Subhan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Prof. Hamzah Mansuri, terima kasih atas kehadirannya. Pak Dekan, Prof. Hadi Sutanto dari Khalifah University, jauh-jauh, alhamdulillah hampir tiap tahun datang ke kampus ini ya Prof. Dosen matematika, Bapak Ibu, teman-teman dosen di sini juga saya lihat ada alumni matematika yang juga sudah ready dosen, juga ada mahasiswa doktor, mahasiswa master, dan juga mahasiswa S1, teman-teman panitia, saya hormati semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang indah ini, yang seger ini, kita bisa berkumpul untuk kebaikan insya Allah karena kita menuntut ilmu. Jadi program Prof. Hadi Sutanto ini WJP yang terakhir yang kedua ya, yang datang ke Indonesia. Jadi kita alhamdulillah dapat 6 kegiatan kalau tidak salah, nggak lupa saya. 3 itu ORM, 3 WJP yang level lokal, Pak Dekan. Yang nasional kemarin kita ngajukan 1, kelihatannya gagal karena dosen yang kita ajukan masih asisten ahli, gagal di sana. Tapi alhamdulillah dari beberapa kegiatan ini 4 dan ini yang kelima, insya Allah dari WJP yang kedua. WJP selanjutnya insya Allah dari Prof. Isa. Oke, Bapak Ibu semua yang saya hormati, matur suwun sangat rawuhipun, moga saja nanti menjadi kebaikan dan ilmunya nanti bermanfaat. Jadi kegiatan ini tidak hanya untuk Departemen Matematika, tapi nanti link antara Khalifah, Departemen Matematika, dan kampus Bapak Ibu semua. Jadi satu hal, jangan sampai nanti selesai ini ya sudah selesai, tapi pembelajaran di sini kalau kita lihat kan Machine Learning on Dynamical System. Jadi bahasanya kan bahasa kekinian sekali. Saya tadi konsultasi ke beliau. Machine learning itu ternyata automatic differentiation secara umum zaman dulu ya. Jadi di zaman saya di Inggris dulu, kalau nggak salah namanya Dr. Mohammed, beliau kebetulan di Operation Research Group, kerjakannya juga automatic differentiation. Nah, ternyata namanya sekarang nggak berubah, walaupun ya mungkin banyak
banyak kemajuannya machine learning on dynamical system. Jadi teman-teman yang di Zoom berapa orang Mas Ali? 30 dari berbagai kampus insya Allah ya, nggak hanya dari Surabaya saja. Terima kasih atas kehadirannya baik yang luring ataupun daring. Semoga saja nanti kegiatannya lancar, terutama yang Zoom nanti semoga saja tetap bisa ngikuti ya, jangan tertidur. Jadi karena jauh biasanya terasa kurang mengena. Satu hal kalau kita niatkan untuk kebaikan, insya Allah teman-teman semua nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Dekan, Prof. Hadi, dan teman-teman semua yang telah hadir, baik yang luring maupun daring. Semoga saja dimudahkan nanti kegiatannya dan bisa di follow up ke depannya. Demikian dari sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Subhan atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan FSAD ITS, Prof. Hamzah Mansuri dan Prof. Hamzah. Sekalian membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mohon izin saya tidak berdiri seperti Pak Subhan. Saya duduk karena pas depan kamera nih kayaknya. Kalau berdiri malah nanti nggak kelihatan. Ya, alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul bersama di forum guest lecture perkawinan kelas Profesor 2023 Departemen Matematika. Yang pagi ini kita semua kedatangan tamu istimewa Prof. Hadi Susanto. Ya, alhamdulillah masih bisa bahasa Jawa. Tapi kan lupa tentang bahasa Arab di sana. Ya, tapi ternyata saya yang malah tidak bisa bahasa Jawa ya. Ya, beliau adalah profesor di Khalifa University, Uni Emirat Arab. Terima kasih tentunya Pak Hadi atas kesediaannya mengisi dan bekerja sama dengan matematik dalam kegiatan World Class Professor, dan ini sudah beberapa tahun ya Pak Subhan, Pak Hadi. Lama sudah lama sekali ya. Dan Prof. Hadi ini adalah ajang profesor ya? Belum? Ya, harusnya nanti menjadi ajang profesor supaya kontraknya sudah langsung ini ya. Nah, Bapak dan Ibu mahasiswa yang saya hormati, kegiatan seperti ini di Departemen Matematika ini banyak sekali saya apresiasi. Ada Pak Kadet dan pelajaran matematik ya yang rajin ya pada kegiatan seperti ini, meluaskan wawasan kita semua sekaligus bersilaturahim dan tentunya juga untuk jejaring ya, jejaring bersama. Kalau matematik ini bukan hanya sekedar untuk kepentingan kita lokal ya. Kalau dulu mungkin kita kerjakan sendiri, cari-cari masalah sendiri, dibahas-bahas sendiri, senang-senang sendiri ya, gitu. Dulu kan begitu ya. Sekarang harusnya tidak begitu, karena kita sekarang sudah harus memikirkan bukan hanya kepentingan kebutuhan sesaat saat ini, tapi juga kebutuhan jauh ke depan ya, kebutuhan jauh ke depan. Nah, dalam bidang matematik ini matematik ini unik ya. Jadi memang saya berbicara sebagai dekan FSAD, kalau di tempat namanya adalah MIPA. Ya, biasanya MIPA itu dianggap hanya menghasilkan menghasilkan nanti guru ya, menghasilkan sesuatu yang hasilnya nanti entah kapan bisa tercapai, dan karena satu dan lain hal ya kita melihat bahwa MIPA ini ya boleh dikatakan tidak ada kontribusi. Tapi jangan salah bahwa
salah satu dari desain matematik ya kalau kita mengikuti sequel film Jurassic Park ya itu justru tokoh utamanya adalah apa namanya itu yang profesor matematiknya bukan yang ahli tentang dinosaurus ya apa namanya itu ya yang tinggi gitu ya apa saya lupa namanya ya matematik sebenarnya ya dan ke depan ini matematik akan sangat diperlukan beberapa tahun yang lalu atau hampir beberapa tahun yang lalu ternyata lulusan matematik yang fresh graduate matematika termasuk dalam top 10 di dalam hal salary ya gaji ya walaupun mungkin tidak semua tapi itu masuk dalam lulusan matematik ya ini sangat banyak diperlukan di dunia kerja apalagi ke depan. Nah sekarang matematik itu kemudian berkembang variannya, berkembang banyak aplikasi dari matematika murni ya salah satu yang kita ITS misalnya adalah sains data ya sains data isinya sebenarnya matematik semua. Insya Allah matematik kan bukan juga sains komputasi. Nah terkait dengan sains komputasi saya kepoin sedikit Pak Hadi ini ya, Prof Hadi. Saya kepoin sedikit Google Scholar-nya. Nah, gitu ya. Nah ini luar biasa ternyata Prof Hadi ini profesor matematik ya, tapi yang didapat ini apa kalau keywordnya non-linear waves ya, gelombang non-linear. Kemudian solid thoughts, pattern formation, applied mathematics ini banyak fisikanya ya, banyak fisikanya. Kalau kita dulu itu satu teori fisika matematik untuk sampai menghasilkan produk itu puluhan tahun, sekarang bisa lebih cepat ya. Dulu kita mungkin yang seumur saya atau lebih senior ya tahunya breakthrough fisik adalah dan mc kuadrat ya. Kalau kita menghasilkan das kumpul tenun ya. Nah, pada persamaannya cuma S dan mc kuadrat ya. Dan itu kemudian menjadi produk ya, walaupun produk pertama yang menggemparkan adalah yang ternyata banyak mudaratnya, yaitu bom nuklir ya, bom atom. Tapi itu kemudian sekarang menjadi produk-produk yang sekarang menjadi bagian keseharian kita sehari-hari ya, diantaranya adalah produk elektronik dan sebagainya. Nah sekarang lebih cepat lagi, dari ilmu dasar itu menjadi produk yang benar semakin cepat. Banyak sekali kemajuan yang terjadi sekarang ini karena pengembangan dari ilmu dasar, termasuk yang harus mau tidak mau didukung oleh matematik. Karena apa? Karena teknologi yang ada sekarang belum bisa memasuki ranah yang sangat kecil, misalnya tidak bisa dideteksi semua, sehingga perlu pemodelan matematik melakukan prediksi hal-hal yang tidak dapat terukur, terdeteksi secara langsung. Ya, nah ini sangat pentingnya matematik dari situ. Dan ternyata matematik bukan hanya di fisik ya, bukan sains fisik, tapi juga termasuk sains sosial. Nah, sains sosial ini menurut saya harusnya diisi orang lebih banyak lagi orang matematik. Ya, orang yang mengembangkan sains sosial harusnya lebih menguasai matematik. Karena apa? Karena sains alam itu eksak. Eksak itu sederhana ya, batasan-batasannya sedikit. Kalau sains sosial itu lebih luas, multidimensi, multidisiplin, ya, multidisiplin sebenarnya lebih kompleks daripada sains sains fisik, ya, kimia, biologi seperti itu ya, eksakta, ya. Nah ini perkembangan ini sangat menarik, ya, dan matematik namanya apa ya, bukan istilahnya itu sumber dari sumbernya ilmu. Ada dua matematik mungkin di
sampingnya adalah filsafat ya. Filsafat itu sesuatu yang purely abstrak ya, yang sulit untuk diformulasikan, tapi matematik ada di antara itu. Jadi saya cukup senang nonton film, termasuk yang terakhir misalnya tentang Avenger ya, sudah berbicara ke Avenger dan Spider-Man, Metaverse dan sebagainya itu ya. Nah itu bukan sesuatu yang berdasarkan dari waksit saja, tapi sudah berdasarkan kajian. Ya, kajian cukup dalam. Nah itulah kelebihan saudara-saudara kita di negara-negara maju itu ya, dalam buat film itu tidak betul-betul tahayul, gitu. Tapi ada penjelasan saintifiknya. Kalau kita kan enggak ya, betul-betul tahayul. Ya, misalnya walaupun ada bisa dideteksi ya, kita lihat pocong misalnya itu ada, gitu ya, kuntilanak itu ada, tapi bagaimana penjelasan fisiknya itu yang kita tidak punya, sehingga dari dulu itu di situ-situ saja yang menggunakan kita tentang perpocongan itu ya. Nah, matematik tidak akan bisa mendekatkan kita dengan hal seperti itu. Nah itu saya sebagai dekan berterima kasih sekali, bersyukur bahwa matematik kita yang juga dengan dibantu oleh rekan-rekan kita termasuk Prof. Hadi ini berkembang ke arah yang nanti bisa membuat matematik khususnya dan sains dasar ini tanpa kontribusinya bagi manusia dan kemanusiaan. Ya, kan saya mengibaratkan bedanya sains dengan engineering misalnya, karena sekarang kan memang engineering sudah dibutuhkan di negara kita. Bedanya begini, ibarat kita mau membuat pusat masjid kan biasanya lengkung ya, betul lengkungan. Itu kalau engineering pakai apapun itu bisa menjadi lengkungan. Pakai bata pun bata yang seperti itu bisa menjadikan satu lengkungan. Ya, tapi dibutuhkan keterampilan khusus bagi orang untuk membuat bata itu menjadi suatu lengkungan pusat misalnya, atau dari kayu. Kalau sains itu tidak seperti itu. Sains akan mengembangkan suatu ilmu segala rupa, mengembangkan pohon tanaman yang tumbuh itu sudah membentuk lengkungan. Sehingga kalau kita buat pusat tidak perlu orang berketerampilan khusus, cukup tinggal potong pohonnya langsung ditempelkan sudah jadi pusat. Tapi untuk membuat pusat yang bertumbuh itu kan juga tidak baik. Contoh lainnya adalah misalnya kita ingin semangka yang berbentuk kubus, gitu ya. Bisa apa tidak? Ya, kalau saintis bisa, tapi tidak tahu kapan dapatnya. Tapi kalau engineering bisa sekarang. Caranya ya buah semangkanya itu masuk dalam kotak dan sejak itu sehingga dia tumbuh dibatasi oleh lingkungannya. Sehingga nanti hasilnya adalah kubus. Ya, itu adalah pendekatan-pendekatan yang kita sangat membutuhkan keahlian matematis untuk membuat suatu modelan, perakhiran dan sebagainya yang secara fisik mungkin belum bisa dilakukan. Ya, kali ini saya berikan terima kasih banyak Prof. Hadi, mudah-mudahan tidak kapok dan mungkin suatu saat akan pulang. Kalau pulang kami juga welcome untuk menerima Prof. Hadi ya Pak Beban ya. Barangkali sebentar nanti sudah terlalu panas di sana, ingin agak lebih sejuk dikit ya di Surabaya. Surabaya ini sejuk ya Bapak Ibu bagi Prof. Hadi ya. Tapi bagi orang Indonesia Surabaya panas kok ya. Nah, sekarang kita kedatangan mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru yang asal dari Indonesia Barat itu, ya Jawa Barat, banyak itu, mereka sekarang cari kos-kosan di Surabaya. Kriteria utamanya kamarnya pakai AC apa tidak, gitu ya. Jadi sudah bayangkan Surabaya ini adalah kota yang panas gitu ya. Padahal ya bagi orang Surabaya walaupun panas ini tetap jaketan. Ya, jadi sekarang masih sudah lebih baik daripada zaman kita dulu ya. Zaman kami dulu ruangnya nggak pakai AC, kipas angin itu tidak ada, ya hanya mengandalkan jendela saja, tapi pakai jaket di dalam ruangan yang buruk, sumurnya seperti apa, ya itu karena juga keikhlasan ya, karena begitu dia Prof. Hadi di sana karena ikhlas jadi panasnya di luar juga tidak terlalu terasa.
Ya tidak terlalu terasa orang masuk gedung keluar gedung sedikit terus masuk gedung lagi. Jalannya sudah AC-nya pol. Ya di Masjidil Haram itu jarak berapa meter ya? 200 meter itu sudah terasa dingin. 200 ya kira-kira. Masih 200 meter itu sudah terasa dingin. Ya kita sholat di luar kena panas. Tapi karena jaraknya masih di radius 50 meter itu tidak terasa panas ya. Gitu. Nah, oke kita kembali ke sini. Jadi ini saya apresiasi sangat. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut, diteruskan. Dan monggo ini mungkin Bapak Ibu mahasiswa nanti ingin berlanjut, dilanjut S2, S3, monggo ya. Tapi kalau bisa double degree ya Pak, cuman ya. Jadi masih S3 masih di sana itu akan lebih baik lagi. Ya, tadi sudah bisa bicara bagaimana bisa langsung haji apa tidak. Ternyata susah ya. Ya terasa susah kalau haji. Tapi kalau umroh insya Allah bisa. Jadi yang ingin nanti masih S2, S3 yang ingin double degree atau ingin exchange itu monggo nanti berbaik-baiklah dengan Prof Hadi ini, barangkali nanti bisa diundang ke sana ya. Dan perlu diingat mahasiswa ITS juga menyediakan dana, Indonesia juga menyediakan beasiswa yang barangkali bisa kita manfaatkan. Kita sudah punya kontak Prof Hadi dan juga yang lain-lain yang bersama dengan kita. Baik, tadi saya sudah diminta untuk membuka acara sekaligus ini ya. Pak Hakam ini termasuk calon yang sudah digadang-gadang menemani Pak Hadi. Saya doakan ya Pak. Ya, Pak Hakam ya, biasa Pak nanti. Ditahan. Ya oh Pak kan tahun depan sudah terakhir. Jadi tunggu sampai waktu berlalu. Nanti saya lapor Pak Bupati supaya Pak Hakam saya kira. Ya, dengan tadi sudah diwakilkan untuk buka, maka dengan Bismillahirrahmanirrahim acara kuliah tamu World Class Professor ya dengan judul Machine Learning on Dynamical Systems dengan pembicara tamu kita yang luar biasa Prof Hadi Susanto. Saya buka. Mengikuti kuliah tamu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan kita gali ilmunya sebanyak mungkin dari Prof Hadi ya. Dan juga tadi ya kalau mahasiswa ada yang berminat, monggo kontak beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Pak Prof Hamzah sebagai dekan dan telah membuka guest lecture pagi hari ini. Selanjutnya mungkin langsung saja kita mulai pemaparan materi guest lecture oleh Prof Hadi Susanto. Mungkin yang di Zoom juga bisa sudah menyiapkan, atau yang di hadir offline di sini juga bisa menyiapkan, atau mau join Zoom juga bisa. Jadi nanti langsung dari itu ya, dari PPT itu ya, edition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bu Endah yang sudah mengorganisasikan kesekian kalinya acara bersama ini. Senang sekali saya bisa hadir kembali di ITS dan saya itu tiap tahun pulang, dan banyak sudah yang saya mampir, tapi hanya beberapa kampus yang sampai sekarang masih berlanjut, dan salah satunya ITS. Gitu. Jadi senang sekali, dan sekarang saya sudah berusaha membatasi kalau ada undangan itu yang saya sanggupin itu yang kira-kira ada lanjutannya. Karena ya waktu terbatas, tubuh semakin tua. Kedua, saya juga memberikan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir. Pak Yahid, Sintor, terima kasih, dan Pak Paul kembali ternyata, alhamdulillah. Dan tentu saja kepada adik-adik mahasiswa sekalian dan juga yang ada di online.
Di undangan disampaikan kalau topiknya tentang machine learning dan aplikasinya dalam dynamical systems. Ini topik yang luas. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa memberikan review. Saat ini saya belum berani karena saya terhitung baru belajar machine learning. Jadi secara spesifik sekarang saya mengambil satu topik yang salah satu bimbingan S3 saya yang sedang kami kerjakan. Yang topik yang saya bawakan ini hasil kerjasama dengan Pak Abrori Nur Hasmi. Beliau saat ini status sebagai dosen di ITK sebenarnya di Kalimantan, yang sekarang sedang studi di Kalimantan University. Sebelum ke topik, nanti mungkin dipersilakan juga kalau mau tanya-tanya tentang Kalimantan University, program S3 di Kalimantan University saat ini di matematika itu mahasiswa kurang lebih sekarang ada 20 orang. Dan 50%-nya itu orang Indonesia. Mudah-mudahan bisa lebih dimanfaatkan. Nah, sekarang ini kalau di jurusan kalau ada rapat mahasiswa itu ngumpul, saya dibilangnya ini pertemuan orang Indonesia. Karena dana yang disediakan oleh kampus besar, tapi yang memanfaatkan itu relatif dari beberapa negara saja. Yang dituju oleh kampus itu dari negara-negara Eropa yang saat ini masih belum direspon dengan baik. Jadi ini kesempatan kita untuk memanfaatkan. Ada tips dan triksnya ada juga nanti untuk interview, karena ada proses interview juga. Interview ini bentuk interviewnya itu bergantung dari kepala prodi pasca sarjana di jurusan masing-masing. Jadi kalau misalkan ada yang dari teknik, saya nggak tahu nanti interviewnya seperti apa dari masing-masing. Tapi untuk matematika, jadi yang menentukan bentuk interviewnya saya. Yang memilih siapa yang menginterview juga saya. Kalau baik-baik sama saya nanti saya pilih. Menanggapi sedikit yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, kalau matematika itu disampaikan dianggap jadi guru gitu. Saya nggak tahu kalau Pak Paul di Inggris apakah sempat keluar dari Oxford atau enggak mengamati di jurusan matematika secara umum di Inggris. Bahkan di Oxford saja untuk masuk S1 matematika itu persentase probabilitas masuknya itu sedikit lebih susah dibanding masuk ke jurusan teknik di Oxford untuk S1. Secara umum itu masuk matematika lebih susah. Passing grade-nya itu pakai nilai TANAS. Kalau di Inggris namanya ILAB. Dia pakai nilai TANAS. Nilai masuk matematika itu passing grade-nya lebih tinggi dibanding masuk teknik. Jadi di Barat masuk matematika itu sesuatu yang luar biasa, jurusan yang prestisius. Yang di negara berkembang masih belum sampai ke situ. Mudah-mudahan Indonesia nanti segera sadar bahwa matematika itu penting. Kalau ditanya kenapa kok bisa di Inggris sampai seperti itu, karena masyarakatnya pola pikirnya sudah tahu bahwa matematika itu menyediakan tools yang bisa dipakai di mana saja. Jadi tidak spesifik kerjaan di satu bidang. Nah di Arab itu walaupun secara ekonomi mereka masuk negara maju, UAE, yang leading players-nya itu ada 3 sebenarnya di Timur Tengah itu. Ada Saudi, ada UAE, dan ada Qatar. Ini mereka leading players. Kenapa? Karena selain ekonomi, juga 3 negara ini yang relatif secara politik itu paling stabil. Ketika yang lain terkena Arab Spring, 3 ini aman. Ya, karena pemimpinnya juga relatif aman. Ini kalau online saya nggak berani.
Gitu. Jadi UAE itu secara ekonomi dia negara maju, tapi secara budaya pola pikir nggak jauh beda dengan kita. Jadi untuk masyarakat itu mereka juga berpikir orang tua itu kalau anaknya masuk matematika itu dipandang anaknya itu akan menjadi guru. Ya karena itu dosen matematika di Khalifa University itu tidak ada orang lokalnya, 100% semuanya orang internasional, orang non lokal. Secara umum di kampus prosentase dosen Emiratis dan dosen internasional yang Emiratis itu hanya 20%. Jadi sisanya itu orang internasional, orang luar. Jadi banyak dosen-dosen bully juga di banyak dosen. Karena lebih dari saya bukan kurang lebih kalau dari ras lebih dari 50% itu dosen bully. Jadi demikian pengantar background sosial budaya. Berikutnya ke materi. Jadi yang akan saya sampaikan ini saat ini machine learning itu sudah mulai masuk ke matematika, termasuk matematika murni. Walaupun dikembangkan di komputer engineering, di ilmu komputer, informatika, tapi sekarang sudah mulai diambil di bidang-bidang lain. Dan sekarang ini sedang ngetren, kelihatannya trennya masih akan naik, nggak tahu sampai kapan. Kenapa yang matematika khususnya telah mengambil machine learning? Karena memang secara teknologi perkembangan machine learning itu baru saja, terutama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Subhan dengan automatic differentiation. Itu kan kurang lebih sekitar tahun awal 2000-an. Jadi itu dimanfaatkan betul teknologi itu yang namanya automatic differentiation, dan itu mempercepat perhitungan segala macam. Nah, ditambah dengan prosesor yang semakin cepat, pasti akan lebih banyak peluang pemakaian machine learning, dan juga di sisi lain juga secara teknologi juga akan semakin diperlukan. Kalau saya amati secara garis besar, di matematika saat ini yang paling banyak dikembangkan itu pemakaian machine learning itu untuk 3 bidang saja dalam matematika, yaitu untuk forecasting, prediction, kemudian optimasi, dan solving. Optimasinya itu kayak misalkan gini, andaikan kita punya data lapangan, time series atau apapun, katakan time series yang paling gampang. Jadi ada data yang dicatat secara dalam waktu. Kalau matematika tradisional, dalam tanda petik tradisional, mathematical modeling, kita kembali ke background, entah fisika, entah biologi, entah kimia, kemudian kita buat permodelan matematikanya, kemudian misalkan keluar bersama diferensial. Nah, sekarang salah satu aplikasi machine learning yang berkembang pesat itu adalah kita punya time series, kita nggak masuk ke permodelannya, tapi kita mau mendapatkan persamaan diferensialnya. Nah, kita main tebak-tebakan, kira-kira terms apa yang muncul di situ, terus kita kasih koefisien-koefisien yang mau kita cari. Ini salah satu. Nah, dari 3 garis besar tadi, mudah-mudahan tahun depan saya bisa menyimpulkan gitu lah, kasih overview talk gitu. Sekarang untuk hari ini saya akan ngambil salah satu saja, yaitu yang ke forecasting, prediction. Di sini ada yang belum pernah belajar machine learning? Oke. Bagi yang belum pernah belajar machine learning, jadi sayangnya saya juga baru belajar setahun belakangan, belajar sendiri. Wah, itu luar biasa, harus googling macam-macam. Ternyata setelah dapat intinya, ternyata yang dikenal sebagai machine learning sebetulnya dalam tanda petik hanya regresi dan kombinasi dengan komposisi fungsi, FOG. Kalau belajar kalkulus,
FOG, itu aja. Terus dicampur dengan mencari minimisasi. Jadi sebetulnya hanya regresi dan kalkulus. Nah, itu menemukan konklusi seperti itu saya membutuhkan waktu setahunan. Jadi kesannya itu namanya keren, training segala macam, apa yang dilatih dan sebagainya. Ternyata sebetulnya itu jadi mencari parameter gitu, supaya tercapai optimasi. Gitu. Nah, jadi yang akan saya sampaikan adalah dynamic strategy of waves using yang disebut dengan reservoir computing. Ada dua outline, ada dua keywords, probe waves dan reservoir computing. Reservoir computing ini yang pakai machine learning. Jadi kita akan membahas ini, introduction dan motivasi, kenapa mengambil probe waves. Nanti kita akan lihat, kemudian introduction untuk reservoir computing. Mudah-mudahan yang saya akan dengan istilah machine learning untuk problem ini. Nah, matematikanya kita akan mengambil salah satu persamaan diferensial parsial, yaitu yang disebut dengan Schrödinger equation. Dan hasilnya seperti apa? Ini tentang Robles, tapi untuk Robles ini kelihatannya saya mau ngambil, saya pindah dulu ke sini. Yang disebut dengan Robles. Ini presentasi salah satu top experts untuk bidang rock waves, yaitu John Dudley, dia orang Australia, tapi sekarang di Prancis, di University of the France. Ini sudah saya modifikasi, tapi sebagian besar saya ngambil dari presentasi. Jadi yang disebut dengan rock waves itu adalah gelombang yang besar. Ada juga disebut dengan freak waves, sama saja, monster waves. Jadi gelombang yang sangat besar. Dia sangat ekstrim dan bisa merusak. Ini ada beberapa gambar kapal yang rusak, yang sampai tahun 90-an itu orang belum paham kok bisa ada gelombang yang merusak kapal seperti itu. Karena sebelum kapal itu diturunkan, dia kan dites dulu, ada maketnya gitu, dan diskalakan dengan data dari gelombang perairan yang akan muncul, gitu, yang diprediksi akan muncul. Jadi seharusnya kapalnya sudah seharusnya sudah proof gitulah, bukan waterproof apa sih? Ya sudah risk proof gitu dari gelombang yang di lautan itu. Tapi ternyata kok bisa hancur seperti itu. Nah ternyata itu mereka melaporkan tiba-tiba ada gelombang yang tinggi. Tapi sampai 90-an tidak pernah terekam. Baru tahun 95 ini pertama kali ada data ketinggian gelombang dari anjungan lepas pantai di North Sea, Norwegia. Itu tahun 95 ada jadi yang rata-rata bisa kita lihat itu gelombang rata-rata yang diukur yang diprediksi dan disiapkan di laboratorium. Tapi ternyata ada satu momen, ada gelombang yang sangat tinggi, yang ekstrim, yang dia muncul secara tiba-tiba, terus kemudian hilang secara tiba-tiba juga. Gitu. Nah, kemudian analisa peluang kemunculan, analisa statistik, nah, gelombang yang sangat tinggi itu berada di jadi di bagian sini. Nah sekarang para ahli itu sepakat yang disebut dengan gelombang ekstrim itu gelombang yang ketinggiannya minimal 3 kali lipat tinggi gelombang rata-rata. Itu bisa yang rata-rata cuma sekitar 5 itu bisa muncul sekitar 20 meter. Dan ini yang rusak. Nah, yang terakhir ini Desember 2022. Ini ada yang kapal pesiar dan ada
yang meninggal dan kalau tidak salah sekitar 5 yang luka-luka, sehingga yang tadinya mau berangkat pesiar harus kembali lagi ke port karena tiba-tiba tidak jauh dari itu tiba-tiba muncul gelombang yang sangat tinggi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa muncul gelombang yang tinggi itu, yang ekstrim itu secara tiba-tiba dan kemudian hilang secara tiba-tiba. Sampai sekarang itu belum ada kesepakatan mekanisme. Jadi teorinya banyak. No unique mechanism for ocean rockwave formation. Nah, salah satu persamaan yang dipakai untuk dioprek, untuk diupak-upak itu yang ini yang disebut dengan nonlinear Schrödinger equation, persamaan Schrödinger tidak linear. Dan persamaan ini punya aplikasi di gelombang air, di aproksimasi sebetulnya, dan juga di optik dan sebagainya, banyak aplikasi. Ini gambar pantauan satelit tidak salah tentang ini data gelombang, aliran gelombang yang muncul di laut gitu. Dan sekitar yang saya sebutkan dulu. Nah, untuk di optik itu sudah bisa dibuat eksperimen untuk memunculkan gelombang ekstrim dari rock waves atau free waves. Saya langsung saja. Jadi ini kalau kita lihat, ini sebenarnya time-nya sama. Ini space, ini kesananya space, kesananya waktu. Jadi ada gelombang solusi khusus yang di kejauhan itu ya gelombang biasa begini, ketinggian biasa. Tapi in time dengan berjalannya waktu ternyata amplitudenya membesar sampai pada puncaknya kemudian turun lagi dan di kejauhan gelombang biasa lagi. Ini yang disebut dengan rock wave tadi. Nah ini jadi salah satu solusi dari kesamaan NLS ini yang sekarang disebut dengan Archimedes breather. Nah, Archimedes breather itu sebetulnya adalah solusi ada solusi yang lebih khusus yang disebut dengan Peregrine breather. Kalau Peregrine breather ini di sini dia space, di sini waktu. Jadi dia gelombang ini dia juga terlokalisasi di space, tapi dengan berjalannya waktu juga naik kemudian hilang lagi. Nah, si Peregrine ini dia profesor matematika di Bristol, University of Bristol di Inggris. Nah, dia meninggal 2007. Sampai dia meninggal itu belum pernah ada observasi dari solusinya. Dia temukan. Solusinya itu baru ditemukan, baru dibuat tahun 2010. Jadi 3 tahun setelah dia meninggal, baru orang berhasil membuat eksperimen yang menggambarkan di sini. Nah ini menggambarkan terjadinya rock wave. Ini ada ribu bajak laut yang datang gelombang biasa. Nah, dia dengan gelombang yang biasa itu. Nah ini dari kejauhan nggak kelihatan sebetulnya ada gelombang datang juga, tapi dari kejauhan itu sama seperti yang sudah ada. Sebetulnya ada gelombang spesial. Jadi kalau dari kejauhan nggak kelihatan, tapi sebetulnya amplitudenya itu semakin lama semakin tinggi. Setelah mencapai puncaknya dia hilang lagi. Nah eksperimen ini baru berhasil dibuat 3 tahun setelah si Peregrine meninggal. Jadi Peregrine nggak pernah melihat persamaan yang dia temukan itu ternyata punya aplikasi yang bisa diamati di alam. Nah yang tadi
itu hanya salah satu dari usulan, proposal, mekanisme munculnya extreme wave. Sementara ada banyak teori, tadi saya sampaikan yang di atas tadi, belum ada konsensus satu-satu teori yang paling tepat kemunculan gelombang ekstrim itu. Ini beberapa teori yang lain, misalkan menjadi gelombang ekstrim itu muncul karena gelombang biasa yang bertabrakan. Kalau dua gelombang ketinggian seperti ini, kalau 3 gelombang, 2, 3 itu lebih tinggi. Jadi saat ini teorinya belum sepakat mana yang paling benar. Nah, termasuk beberapa usulan dan pengamatan usulan bahwa rogue waves itu, extreme waves itu bisa muncul, nah termasuk yang bawah itu. Ini Bu Enda, klaimnya dia mengklaim rogue waves bisa muncul juga di market gitu. Tapi di paper ini tidak ada bukti, masih samaan matematika biasa. Jadi ini summary tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Salah satu pertanyaannya adalah bisa nggak kita memprediksi kapan extreme waves itu akan muncul? Jadi andaikan kita bisa melakukan pengukuran in time, gitu, untuk di space secara bertahap, secara berkala kita ukur, mungkin nggak kita bisa memprediksi bahwa nanti kedepannya akan muncul extreme waves. Ini salah satu pertanyaan yang diteliti oleh komunitas, oleh para ilmuwan. Yang sudah dilakukan tentu saja deterministik, pakai model, pakai NLS tadi. Tapi NLS itu kan kita nggak tahu juga. Nah sekarang pertanyaannya, kita juga belum punya persamaan yang benar-benar fix mewakili dinamika gelombang air di laut misalkan. Jadi semuanya masih model, masih berdasarkan penyederhanaan dan sebagainya. Nah seandainya kita bisa melakukan pengukuran, andaikan kita punya data in time, jadi time series gitu. Nah, terus kemudian tanpa perlu tahu persamaan diferensialnya, tapi kita bisa memprediksi, maka itu akan menjadi sebuah kontribusi yang luar biasa. Nah, yang kami usulkan adalah ini, memakai data. Jadi seandainya kita punya data, tanpa perlu tahu, kita bisa pakai machine learning nggak untuk memprediksi dinamik ke depannya. Nah, idenya sebenarnya tidak novel, tidak orisinal, karena prediksi itu sudah dipakai oleh beberapa orang sebelumnya dan relatif baru. Jadi idenya sudah. Hanya saja yang untuk persamaan Hamiltonian NLS yang deterministik tapi kita localized in time juga itu belum ada. Nah, kemudian kita memakai ini metode yang berbeda juga. Sebelumnya tahun 2022 ini menggunakan DeepNet, jadi deep learning, tapi operatornya dipakai neural networks. Nah, sekarang kita menggunakan reservoir computing untuk memprediksi kemunculan rogue waves. Reservoir computing itu apa? Sebetulnya sudah lama, diusulkan tahun 2001, dibuat oleh Hans Jaeger. Dia kalau tidak salah profesor komputer di Groningen, di Belanda. Jadi intinya adalah kita punya, jadi ini data lapangan yang kita ukur. Kemudian kita punya, saya mengistilahkan variabel antara yang disebut dengan X. X ini kita pakai untuk memprediksi, mengeluarkan Y. Nah, Y ini harapannya dia memprediksi atau mengaproksimasi. Ada weighting ya, dan ada W ini,
WU dan WO. Nah, WU dan WO ini yang harapan kita itu mengaproksimasi modelnya. Jadi dia membuat model tanpa tahu model matematikanya seperti apa. Dengan meminimalisasi constraint. Nah, secara matematika yang tadi itu kita lihat, tadinya sebenarnya cuma ini saja. U ini adalah data yang kita ukur, data realnya, kemudian ada X. Nah, yang X ini kita pakai untuk mengeluarkan Y. Y-nya itu yang akan mengaproksimasi U. Jadi data sebelumnya, di J-1, bisa nggak kita membuat F dan G ini dengan minimalisasi W-nya supaya YJ ini mengaproksimasi U di J. Kemudian yang perlu kita training adalah, oh ini ada salah, ini katanya U. Itu. Jadi kita mau meminimalisasi selisih antara si aproksimasi YJ dengan data yang asli. Ya ini prinsip matematikanya bahwa seharusnya bisa kita mencari W tadi yang akan mengaproksimasi dinamik dari si U-nya. Nah, untuk yang RC, reservoir computing yang kami pakai, itu F dan G-nya seperti ini. Jadi F-nya tangent hyperbolik, sementara G-nya pakai X biasa, pakai fungsi linear. Terus di sini ada dan ini yang terus yang di training adalah si BO-nya. Jadi kita mencari ini supaya si definisinya terpenuhi. Sementara si WX dan WU ini kalau tidak salah kita fix. Secara umum sih semuanya harusnya kita cari, kita minimalisasi. Tapi yang untuk reservoir computing hanya si WO-nya saja yang dicari. Yang F dan G-nya kita harus memenuhi syarat seperti ini, ada simetrinya, dan si W ini sebetulnya matriks ya. Nah, matriksnya itu harus namanya atau eigenvalue-nya, lajus eigenvalue-nya harus kurang dari 1 supaya dia tidak keluar. Ada dua prediksi forecasting yang bisa kita buat, yang disebut dengan one step prediction dan autonomous loops. Bedanya apa? Kalau one step prediction itu UJ-1 ini kita pakai terus. Jadi untuk memprediksi Y1 kita pakai U0, memprediksi Y2 kita pakai U1. Jadi U-nya itu juga kita pakai terus. Sementara kalau autonomous prediction ini kita ganti YJ-1. Jadi langsung prediksi. Jadi dihitungnya W-nya itu dipakai dari data trainingnya, latihannya. Kemudian untuk setelah dari 0 sampai ke depan udah nggak melihat data lagi, jadi langsung prediksi terus. Ada dua cara. Ya, yang kedua seperti ini. Jadi U-nya kita posisikan dengan waktu yang sebelumnya. Nah, terus untuk istilahnya arsiteknya, arsitekturnya, strukturnya, kami memakai proposal dari Batak ini, yang dia itu mengusulkan, mungkin kalau tidak salah yang pertama kali mengusulkan memakai RC untuk prediksi PD.
yang sebelumnya itu hanya coupled ODEs. Jadi pertama kali untuk PDEs itu si Patak kawan-kawan. Sebelum ke sini, jadi orang yang sama si Jaeger itu juga yang tadi mengusulkan memakai struktur aksi pertama kali tahun 2001. Nah dia kemudian dengan hal ini dia ini 2004 muncul di Science. Jadi dia memprediksi, dia membuat ini. Andaikan kita punya Recording in progress. Recording in progress. Pakaian RC untuk prediction. Jadi yang di training itu untuk T negatif, data sebelumnya. Terus kemudian dicari lagi WO dan WX-nya ada, WO yang dicari. Dan didapatkan WO yang optimum. Nah setelah itu dipakai untuk memprediksi tanpa tahu persamaan matematika atau model dari data ini. Nah ternyata dia bisa membesarkan. Jadi untuk beberapa waktu pertama agak panjang itu bisa persis dengan data asli. Jadi data testingnya itu mendekati dengan data asli. Lalu setelah beberapa saat dia akan memisah. Nah, ini pertama kali pemakaian RC untuk prediction tahun 2000. Ambil dari beberapa paper, ada 2 paper yang kami ambil. Yang pertama, dia memakai metode yang sama tadi RC untuk memprediksi. Jadi yang di training, jadi yang data yang dipakai untuk mencari weightingnya itu yang sebelah sini. Kemudian setelah ketemu weighting yang optimum, pakai memprediksi. Dan kita lihat untuk beberapa waktu yang cukup panjang, itu kita bisa mendapatkan dinamik yang sebetulnya yang asli, walaupun kita tidak tahu model matematikanya. Lalu kemudian mereka terpisah ya karena ini karena sistemnya chaotic. Ya lumrah kalau kita tahu chaos system itu chaotic dynamics itu perubahan sedikit dia akan menghasilkan dinamik yang jauh berbeda. Jadi sangat sensitif terhadap error yang dibuat. Ini yang coupled ODEs di dalam 3 variabel. Nah, kemudian si Patak yang menurut saya ini paper yang bagus, yang original idenya adalah memakai ide untuk coupled ODEs ke PDEs. Dan PDEs ini yang memakai untuk ke Kuramoto Shibashitsky. Nah, kita lihat trainingnya sederhana. Setelah didapatkan weighting yang optimum dipakai untuk prediksi, dan kita lihat selisihnya itu untuk waktu yang lama itu selisihnya sangat kecil. Nah ini tapi yang mereka pakai orang-orang pakai ini semuanya itu persamaannya adalah persamaan yang disipatif. Jadi ada kalau dalam bahasa dynamical system itu mereka masuk ke
ada basin of attraction. Gitu. Nah, yang kami kerjakan untuk rogue waves yang di slide yang sebelumnya itu persamaannya adalah persamaan yang Hamiltonian, dia energy konservatif. Apakah RC bisa juga dipakai untuk persamaan yang energy konservatif? Selain itu, tadi kan sebelumnya saya sampaikan yang ini hanya bisa sampai 5, kurang lebih 7 lah. Setelah itu pergerakannya jauh beda karena ya sistemnya chaotic. Tapi walaupun dia chaotic, wajah berbeda, tapi kita bisa memakai RC untuk mengamati kualitatif dynamics. Kalau secara kuantitatif sudah jauh. Sekarang secara kualitatifnya ternyata kita bisa mendapatkan, jadi yang biru ini jadi untuk ngetes apakah RC bisa digunakan untuk prediksi untuk kemunculan progres itu, jadi kita akan memakai persamaan NLS seperti itu, dan NLS ini punya, tadi sudah kita lihat, punya struktur dengan grading, yaitu dia muncul secara tiba-tiba dan kemudian kita hilang. Nah, ini salah satu contoh dinamik yang akan kita pakai untuk ngetes RC. Kita mulai dari sini. Ini awalnya adalah biasa datar gitu. Kalau laut itu pasti ketinggiannya datar tidak datar. Tapi kemudian kita ganggu karena sebetulnya constant uniform solution ini dia tidak stabil. Jadi kita ganggu dengan beberapa periodic solution. Jadi kita buat tadinya itu mendatar begini, kita buat gangguan. Jadi ada beberapa kombinasi dari periodic waves. Saya kurang ingat ada berapa mode gitu yang dipakai. Nah itu kemudian memunculkan ini secara evolusi, jadi ke sana waktunya. Dan dari sini kemudian bisa muncul, kita lihat ada satu gelombang ekstrim yang muncul, kemudian 2, 3 dan seterusnya. Nah, yang kita pakai untuk training itu dari sini ke kiri untuk mencari WO-nya yang optimal. Setelah ketemu WO, waiting yang outputnya itu kemudian kita pakai untuk testing, memprediksi apakah ini, jadi ini dinamik asli. Dinamik ini kita dapatkan dari NLS-nya. Jadi pura-pura ini kita dapatkan dari data pengukuran lapangan, kita mau tes apakah kita bisa mendapatkan dinamik yang seperti ini. Walaupun dari aslinya dari NLS, tapi peloknya ini data lapangan yang kita tes. Muncul kenapa bisa muncul big wave tadi itu, rogue wave segala macam, ini penjelasannya. Ini karena tadi saya sampaikan gelombang datar itu sebenarnya dia tidak stabil. Untuk meningkatkan waktu saya skip, langsung ke hitungan. Dari ini beberapa parameter yang kami pakai untuk X-nya. Jadi ini dari kurang lebih sekitar minus 10 sampai 10, jadi panjangnya 20. Kemudian tidak kita pakai semua, tapi kita selap-selap gitu lah. Ada triknya, triknya tadi mengikuti si Patak, papernya Patak, jadi Patak. Ini untuk W, jadi W-nya diambil secara random. Acak, matriks W, acak, yang kita cari adalah si WO. Nah, ini untuk errornya, untuk training. Jadi yang merah ini yang didapatkan hasil training. Jadi setelah training dihitung lagi apakah sama dengan dinamik yang aslinya. Dari selisihnya itu yang biru ini.
itu relatif baik. Hasil training WO-nya bisa dapatkan. Nah, sekarang begitu kita pakai untuk one step error prediction, jadi one step. Jadi nah sekarang pertanyaannya pakai waktu berapa? Apakah semua waktunya dipakai? Kalau waktu yang asli kan dia continuous. Sementara pengukuran kan tidak mungkin continuous. Jadi yang kami pakai ini juga mengikuti prinsip seperti itu. Data yang digambar tadi, yang biru yang cantik tadi itu tidak continuous, tapi kita pakai untuk trainingnya itu ada per berapa detik, kira 0,1 atau berapa. Jadi tidak semua data kita pakai. Nah ternyata hasil yang kita dapatkan adalah dengan one step error prediction. Jadi begitu kita hitung saat T0 itu ada data, kemudian kita prediksi di saat T0,4. Nanti untuk T0,8 kita pakai yang data AC di 0 dan seterusnya. Ternyata kita bisa mendapatkan dinamika yang seperti itu. Walaupun ada beda, tapi relatif bagus. Ini pakai one step prediction. Sekarang pakai autonomous prediction. Jadi begitu sampai T0, udah yang berikutnya kita nggak pakai data asli lagi sama sekali. Ternyata kita mendapatkan hasil yang secara kualitatif itu kami juga kaget karena ternyata sangat bagus secara kualitatif. Kenapa tidak kuantitatif? Kita lihat di saat T9,6. Jadi kami sebetulnya juga nggak tahu bisa mengikuti tren yang sama. Jadi bisa muncul tiba-tiba, kemudian juga hilang secara tiba-tiba juga. Polanya sama, walaupun ketinggiannya beda. Kemudian ini kami mengukur kalau sekarang kita fix, misalkan kita mau autonomous, tapi saya tidak mau autonomous terus gitu. Autonomous sampai errornya itu sekian. Kita hentikan, kita pakai data, kita ngukur lagi data yang asli, terus kemudian kita pakai autonomous lagi sampai error maksimumnya terpenuhi, kita stop, kita masukkan data yang asli, kita ukur lagi. Nah, ternyata yang kita dapatkan adalah kalau sebelum peak-nya muncul, itu kita bisa pakai autonomous itu untuk waktu yang lama. Jadi ini waktu dalam second-nya gitu. Jadi begitu saya kurang ini 0,4. Begitu error sudah 0,4 kita hentikan. Kemudian pakai data asli dijalankan lagi. Jadi ternyata kita bisa pakai untuk tiap kurang lebih sekitar 5 detik harus mengukur lagi, masukkan lagi data asli, bisa untuk prediksi 5 detik ke depan dan seterusnya. Tapi begitu mendekati puncak, kita nggak bisa pakai lama-lama autonomous prediction. Harus ukur. Tapi kita istilahnya apa nih? Kalau mau prediksi setelah peak, di sekitar peak, berarti kita harus lebih banyak melakukan pengukuran. Sebagai penutup, untuk one step prediction, ini sudah bagus. Nah, untuk autonomous ternyata secara kualitatif itu didapatkan hasil yang dalam ya buat kami luar biasa. Bisa memprediksi kemunculan dan hilangnya gelombang ekstrim itu, walaupun secara kualitatif masih kurang. Apakah terus kenapa yang hasil RC, hasil reservoir computing itu kenapa turun walaupun dia amplitude localize yang localize itu dia naik, tapi sekarang dia akan turun. Apakah itu karena si spectral radius rho-nya itu kurang dari 1? Itu kami juga belum tahu. Ini sudah kami persiapkan untuk submit, tapi juga work in progress karena masih banyak. Kami juga belum tahu jawabannya. Beberapa referensi
secara umum demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali ke Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat menarik. Saya izin sambil dulu ya. Baik, untuk sesi selanjutnya dibuka sesi pertanyaan, tanya jawab. Mungkin kita buka 3 penanya terlebih dahulu, bisa dari offline atau yang dari Zoom. Jika ada pertanyaan, bisa melalui chat atau mungkin kalau misalkan ingin langsung menyampaikan juga dipersilahkan dari sini. Oke, silakan. Oke, Pak, sebentar. 1, ada lagi? Iya. Dari ada 1 lagi mungkin atau yang dari Zoom. Oke, baik, mungkin 2 dulu yang sudah ada pertanyaan. Monggo Pak, Sinta. Terima kasih Pak. Satu lagi dari Anwar selama ini kan kalau kita berdiri sesuatu itu kan mesti ada model ya. Kita buat modelnya dulu dari untuk melakukan training data training sudah untuk yang menariknya di mesin learning itu kira-kira apa ya biasanya dia pakai model terus tahu-tahu di gunakan simulasi terus muncul satu data yang cukup spektakuler ya yang ini tadi yang sini itu dulu tadi ya. Nah ini apa sebenarnya apa diserahkan pada kayak kayak mesin yang pakai acak apa? Oh, iya. Oke, betul-betul Pak Sinta. Mau dijawab sama Sani? boleh. Oke, silakan Pak Heri. Saya dari Purnawan, saya sedikit di mana saya terkait kuliah tahun ini yaitu terkait sistem dinamik karena memang di kontrol juga sama sistem dinamik, tapi jadinya saya lebih ke BTP aja sebenarnya dan ke parsial. Pertanyaan saya terkait karena saya juga bekerja di sistem distrik dan kontrolnya juga distrik yaitu MPC. Ada pertanyaan terkait time sampling tentunya delta T atau TS. Apakah berpengaruh juga di penentuan time sampling dengan hasil yang didapat? Jadi yang pertama, yang kedua yaitu terkait ini ke elektro sebenarnya. Kalau di elektro itu ada namanya ada kemungkinan juga, tetapi ketika kita bicara terkait model kita ada namanya state variability dari keadaan. Biasanya pengukuran itu tidak lebih biasanya karena memang karena faktor ekonomi sehingga sensor itu tidak mengukur semua yang keadaan. Dia ada beberapa yang bisa diukur, ada yang tidak. Nah, ketika kita menemui data seperti itu, perlakuannya seperti apa ketika kita ke machine learning? Apakah kita ke estimasi dulu membangun metode estimasinya dulu, lalu kita desain controller karena kan variabel pengukurannya tidak sama atau lebih sedikit dengan variabel keadaannya. Itu yang bisa saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari untuk selanjutnya. Ya, pertama ke Pak Sinta, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Jadi ini salah satu yang sedang keren juga Pak. Ini orang-orang scientific computing itu sekarang pada terjun ke mesin learning. Karena mesin learning ini selama ini kan memang masih black box betul. Hyperparameternya berapa, delay-nya berapa, neural segala macam itu kan kita coba-coba aja mana yang paling optimal yang menghasilkan sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang orang-orang scientific computing yang background analisis itu mulai masuk yang terjun, jadi baru. Jadi ini bidang yang masih banyak pertanyaan yang kita bisa. Nah, salah satu yang mereka kerjakan itu yang mereka satu topik yang dipelajari itu yang disebut dengan ini Kauffman operator atau Kauffman. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami karena juga saya masih belajar baru mulai tentang Kauffman operator ini. Jadi kalau tidak salah yang disebut dengan teorinya si Kauffman ini bahwa sistem dinamik walaupun dari non-linear, semua sistem dinamik itu bisa diaproksimasi sebagai linear kombinasi dari sistem linear. Tapi
bisa jadi perlu taiga banyak. Nah ini kurang lebih seperti itu kelihatannya. Namun kita mengaproksimasi mencari sistem linear tadi, kemudian kita linear kombinasikan. Secara ini kan linear sistem linearnya dari WO-nya ini kan sebetulnya dia sistem linear juga betul. Jawaban sederhana saya begitu yang pemahaman saya saat ini, Pak. Cara saya memahami kok bisa sebagus itu gitu, walaupun kita tidak tahu sistem dinamiknya, sistem modelnya sekali. Menurut saya karena operatornya itu embedded, tersembunyi di dalam time dynamics itu, dan time dynamicsnya diaproksimasi dengan sistem linear. Betul. Makanya saya yakin kalau semakin banyak ukurannya, dari sini ini saja. Tapi yang ini NX dan M ini saya pikir kalau semakin banyak, dan K kalau semakin banyak, semakin besar, dugaan saya kok pasti akan lebih bagus gitu. Tapi tentu saja kalau kita naikkan cost-nya, time cost segala macam akan besar juga. Simulasi ya, simulasi untuk menunjukkan. Betul, ini tadi coba-coba tadi. Namun mungkin menyambung sekalian. Seperti tadi ada fungsi X-nya itu bagaimana? Yang menentukan fungsi di awal ada X, iya variabel. Fungsi yang asal itu. Fungsi yang asal. Iya. Yang pasti kan bentuk merencanakan. jadinya. Iya. Nah itu Pak, dalamnya daratan hiperbolik bla itu apakah ada sesuatu tertentu khusus atau bagaimana? Pertanyaan bagus. Kenapa ada X ini? Iya. Ada X Iya. tidak langsung jadi gitu misalkan ya. Iya. Ini sebetulnya kalau kita ambil aproksimasi beberapa limit tapi yang saya lupa persisnya, ini bisa bentuknya itu seperti forward pointer sebetulnya. Jadi sebetulnya time dynamics juga gitu. Nah kalau tidak salah ini akan jadi turunan kedua. Jadi UTT sama dengan sesuatu. Tapi kalau penentuan tadi berbalik sesuatu. Nah ini ganti-ganti bisa. Oh bisa. Bisa. Tidak harus pakai tangan gitu. Oh. Dan ini juga tidak harus linear seperti ini. Ini kan kalau dari FG-nya secara umum kan seperti itu. Oh iya. Ada lagi Dari linearisasinya itu. Kalau misalkan, kalau saya tidak salah ya, ini seandainya Wx-nya ini kecil, itu tangen hiperbolik ini akan jadi fungsi ini. Ini turunannya x. Berarti akan jadi ini kayak paling difference biasa. Tapi ada drive-nya. Drive-nya itu si U. Kalau dengan fungsi lawan juga kan. Dengan lawan itu ya kalau gelombang biasanya kan orang itu. Itu juga kita lihat apakah bisa masuk sini kan. Kalau kota itu dia bukan Gitu. Oke, teman-teman pasal atas pertanyaannya dan jawaban dari Pak Didi. Pertanyaan kedua itu dari Pak Heri tentang penentuan time sampling dan bagaimana kalau misalkan suatu variable state yang mungkin tidak banyak atau tidak sesuai dengan hasil observasi yang kita. Pertama untuk time sampling sangat bergantung terhadap seberapa sering. Semakin sering, semakin bagus. Semakin dekat
DT-nya ini, grid points-nya untuk sampling datanya itu akan semakin bagus. Tapi tentu saja yang kami tertarik itu justru nggak sering-sering ngambil. Tapi ternyata begitu semakin besar, error-nya semakin besar juga. Semakin jarang kita ngambil samplingnya semakin besar, semakin cepat growth-nya. Dan si ini, waktu yang diperlukan untuk ini, jadi si biru ini, kalau semakin tinggi semakin bagus. Jadi kita bisa pakai si RC untuk memprediksi jauh ke depan. Tapi begitu samplingnya semakin besar, si titik biru ini malah turun gitu. Dan turunnya cepat. Jadi sangat bergantung terhadap sampling lainnya. Nah, bagaimana mengambil yang optimal? Ya ini juga pertanyaan juga. Kita masih coba-coba juga kan. Betul-betul ya black box ini. Makanya yang suka analisis, functional analysis, kesempatan untuk masuk ke sini. Belum banyak yang mengerjakan analisis untuk machine learning server. Terus kemudian yang tadi kalau variable nggak bisa di pertanyaan yang sangat teknis, sayangnya nggak tahu Mas Abrani ada di online nggak? Jadi saya nggak tahu jawabannya. Pertanyaan bagus. Mungkin bisa jadi pertanyaan untuk diteliti juga. Saya kurang tahu apakah sudah ada yang mestinya segalanya sudah ada saya. Tapi saya nggak tahu jawabannya. Terima kasih. Kita buka sesi pertanyaan kedua. Bisa dari offline atau yang dari Zoom, dipersilakan. Ya, boleh menyebutkan namanya. Perkenalkan saya Farel Alim, saya S1 di University of British Columbia. Saya ingin bertanya karena saya juga termasuk mengenai machine learning ini di RC saya juga tahu mengenai itu. Tadi saya lihat kan kayak data dari prediction datanya itu dia mengikuti trennya gitu. Nah, apakah kalau misalnya di RC ini ada metode untuk seperti approaches yang bisa diganti untuk mengoptimalisasi hasilnya, dan juga bagaimana biasanya bisa apakah berpengaruh jika mengkalibrasi beberapa di metode itu sehingga kita bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal. Oke, mungkin disimpan dulu, Pak. Oke. Ada lagi? Mungkin yang dari Zoom. Peserta dari Zoom. Mungkin dari saya, Bang. Oh, ya, Bu, dari dulu. Tadi Pak Hadi menyebutkan bahwa hasil yang prediksi tadi kan hasilnya cukup bagus secara kalau nggak salah dengar kualitatif atau kuantitatif gitu ya. Kualitatif. Iya. Nah, yang kualitatif itu yang seperti apa? Karena kalau seperti ini hitungan kan biasanya kita bilangnya kualitatif. Baik, terima kasih buat saya lanjut satu dari saya. Ini terkait dengan biasanya itu kan kalau kita punya data itu yang saya ketahui itu kan kalau kita mengecek suatu sifat atau karakteristiknya data, apakah juga dengan menggunakan ini machine learning atau dengan RC ini kita bisa mengabaikan karakteristiknya data, misalkan dalam time series atau mungkin data count atau data yang kita asal semua data kita atau bagaimana? Mungkin itu saja. Pertanyaan pertama dari Farel. UBC. Sedang liburan atau gimana? Oh, baru masuk. Selamat. Dingin saja. Pertanyaannya, saat ini semua hampir kita nggak tahu apa-apa. Walaupun sudah dipakai
di Facebook segala macam untuk mengenali wajah segala macam. Sekarang tilang juga AI gitu. Tapi peluang ya peluang, maksudnya kemungkinan yang bisa dikerjakan dengan AI itu masih jauh, masih terbuka. Termasuk algoritma yang paling baik itu sampai sekarang belum ada yang orang bisa mengklaim ini yang paling optimal. Jadi sangat terbuka lebar. Kayak misalkan sekarang ini murni aksi. Ada yang mengusulkan, tadi saya belum baca detail, ada yang mengusulkan menggabungkan aksi dengan neural network. Seperti apa saya belum tahu. Jadi kombinasi perkawinan antara beberapa algoritma itu masih memungkinkan untuk dikerjakan. Tentu saja kita pinginnya bisa yang kontribusinya itu, novelty-nya itu besar. Tapi kita nggak pernah tahu ya, harus coba-coba. Dan terus yang minggu lalu saya lihat di LinkedIn ada yang, tapi saya nggak nge-save, tapi bisa cari. Ada yang di LinkedIn terbaru. Satu algoritma machine learning yang dipercaya sudah saat ini yang paling bagus, ternyata bisa diganti dengan metode dasar yang lebih sederhana, hanya 10 baris. Walaupun dengan bertambahnya data, yang 10 baris ini juga semakin waktu yang diperlukan semakin besar, jadi tidak optimal. Tapi intinya adalah bahwa saintis, orang di baliknya itu masih diperlukan. Kita nggak bisa nyerahkan bahwa ini algoritma ini sudah bisa langsung mengembangkan sendiri gitu. Ternyata enggak. Yang algoritma yang dipercaya oleh orang itu yang paling bagus saat ini ternyata masih bisa digantikan dengan hanya 10 baris kalau pakai orang, tak manusia. Jadi klaimnya dia sih, klaimnya mereka di peran saintis masih diperlukan untuk mengembangkan machine learning. Jadi banyak pertanyaannya. Ya tadi, maksudnya dengan teknologi yang semakin besar pasti akan semakin menarik ke depannya menurut saya. Nah, cuma sekarang ya tadi mencari problemnya kita bisa berkontribusi dengan ini problem, tapi ide yang novelty-nya itu tidak incremental, tidak kecil. Terus ke ya, tentang kualitatif itu maksudnya seperti apa? Seperti ini Bu, ini kan gelombangnya naik dan turun itu tercapture oleh RC. Tapi ketinggiannya jauh beda. Nah kalau dia kuantitatif, ya dekat sama yang kuning ini. Nah terus ini juga yang di awal, seperti ini. Nah seperti ini kuantitatif hanya sampai di sini, dan ke sana dia kualitatif. Tapi kualitatifnya itu menghasilkan gambar ini apa? Face portrait yang persis sekali. Jadi memang sebutannya kualitatif ya? Menurut saya polanya sama, ketangkap gitu. Tapi untuk errornya itu besar. Ya mungkin harus mendefinisikan error yang baru gitu. Kalau mau menyebut ini secara kuantitatif juga bagus, gitu. Tapi errornya harus ganti. Kayak seperti ini, kalau kita pakai error langsung dari sini, nah ini pasti jelek, pasti kualitatif. Tapi seandainya kita mendefinisikan error baru yang di sini, ini akan jadi kecil. Secara kuantitatif bagus ya kalau pakai error yang baru. Silakan. Secara kualitatif itu kalau kita di time series gitu ya, itu dikatakan tidak akurat. Gimana dijelaskan? Secara kualitatif. Iya, maksudnya kalau kita biasanya di time series itu kan katakanlah polanya ketangkep gitu. Tapi secara error
sangat besar. Nah, biasanya kita kalau orang uji ini, itu bagus. Nah, itu padahal informasi dari kualitatif hasil yang itu kan sebenarnya masih ada manfaatnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita kalau sudah error besar, itu jalan gitu. Berarti harus sedikit main-main mencari error yang baru tadi. Tapi kalau di sana berarti belum ada hasil. Yang mana itu? Maksudnya kan orang biasanya error minded gitu. Iya. Itu yang terjadi. Sementara itu mungkin memakan waktu studi yang panjang. Iya. Untuk berargumentasi bahwa hasil ini tuh sebenarnya juga memberikan suatu informasi. Itu seperti itu. Kalau menurut saya berarti ya, pesan apa yang kita dapatkan dari perhitungan kita? Kalau ini kan didukung sama Facebook. Oke. Jadi kan face plotnya bagus, tapi kalau kita plot dinamiknya langsung di apa istilahnya laboratory frame-nya ternyata nggak bagus. Berarti harus cari cara untuk mendukung hasil. Oke. Yang terakhir. Saya karena background-nya tidak ada statistik sama sekali. Jadi sampai sekarang ini analisa kami semuanya deterministik. Dan itu yang dari ekosistem background saya memang dari ekosistem. Sementara statistik, karakteristik data sainsnya belum masuk sama sekali di kerjaan kami. Apakah bisa membantu analisa? Bisa jadi sangat membantu. Tapi kami belum tahu. Termasuk nanti. Masuk. Ini sebenarnya masih ada waktu 9 menit. Mungkin boleh lagi ada yang tanya. 1 atau 2. Oh iya, di Zoom ada yang tanya. Ya. Dari Bapak Ibu ya, Kristovani. Kalau reservoir computing yang dimaksud dengan simetrinya itu apa? Mungkin mohon maaf, mungkin sambil di share screen tadi. Share screen di, iya, di Zoom. Saya tidak sedang. Ini ya. Mudah-mudahan saya tidak salah jawab. Nanti kalau salah mudah-mudahan kita bantu untuk membenarkan. Ini kami ngambil simetri yang seperti ini karena dinamik dari solusi yang kami harapkan. Jadi kalau NLS, samanya NLS, ini kalau C kita ganti dengan minus C, dia nggak mengubah persamaan. Artinya solusi itu dia akan simetrik. Nah, perilaku seperti ini yang kami harapkan bisa kalau kita pakai simetri yang sama itu hasilnya akan lebih cepat konvergen. Jadi ada insight juga yang diperlukan untuk mengambil simetrinya. Apakah simetri si yang kita pakai di sini itu harus? Oh, bukan yang atas ya. Apakah simetri ini harus seperti ini? Sepengetahuan saya tidak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Atau mungkin ada feedback dari yang di Zoom. Apakah sudah menjawab bahwa sebenarnya tidak harus simetris, mungkin menyesuaikan dengan kasusnya begitu?
Apakah ada lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang S1 atau S2 di sini? Ada beberapa alumni Oh iya, alumni ya. yang mengajar di Indonesia. Monggo gitu. Iya. Oh ya, Bu Mimi ya. Iya, monggo. Ada pengalamannya saya resmi dosen di Unpad. Saya ingin tahu ini kan kita tadi punya data ya, data yang dibagi, ada data training sama data testing. Pembagiannya ini tuh ada rumusnya atau coba-coba biar model yang optimal. Mungkin langsung ditangkapin aja. Oke. Memilih data training sama data testing, apakah ada rumusnya? Sejauh ini sih coba-coba. Jadi kalau misalkan ini, ini data trainingnya segini. Itu kalau terlalu pendek, nggak bagus hasilnya. Nah, sementara gimana tahu seberapa jauh minimum kita harus men-training, ini juga masih coba-coba. Jadi betul-betul machine learning itu black box beneran. Dia tuh pakai coba-coba betul. Misalkan ini yang suka pure mathematics, ini aja kalau misalkan kayak dulu kalau kita belajar dari Fourier, teoremanya Fourier bahwa semua fungsi yang periode bisa diaproksimasi dengan Fourier, itu udah luar biasa. Terus yang di machine learning bahwa semua fungsi itu bisa diaproksimasi dengan FOG, tulis Yeager kalau nggak salah. Itu sudah luar biasa, sintasinya itu gila-gila. Padahal idenya sama dengan si Fourier juga. Sementara fungsinya diperumum, tidak harus periodik, dan aproksimasinya bukan kombinasi sinus kosinus, tapi kombinasi FOG, kombinasi komposisi. Jadi banyak pertanyaan juga sekarang kalau dari pure matematik. Iya, sudah terjawab. Ada nanti Mas Farel? Iya. Ini nggak belajar dari pertanyaan itu tadi. Ada kan kalian data set, data training, data testing itu ini sedang coba-coba gitu ya. Nah, itu saya tanya mengenai kayak memperkecil ketika training itu bagaimana kita melakukan parameternya kombinasi diganti-ganti sampai kita mendapatkan error yang menurut kita pas. Pasnya berapa? Beda-beda. Kalau di kami ini kita suruh mengambil 3 itu udah kami anggap udah bagus. Biasanya itu ada bahasanya optimasi lokal atau bagaimana soal memberikan Pertanyaan bagus. Sampai sekarang itu belum ada teorema bagaimana menentukan atau membuktikan loss function-nya itu ini si fungsi ini dia konveks apa enggak, itu belum ada yang bisa membuktikan. Kalau nggak konveks enggak, ini perlu konveks. Jadi selama ini kalau udah dapat minimum ya kita menganggapnya itu dia local minimum. Kalau bisa dapat global minimum luar biasa. Pokoknya benar-benar buta gitu kalau dari matematika. Tapi sudah diaplikasikan di mana-mana gitu, asumsi tidak ada kesalahan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya dan jawab dari tadi. Mungkin bisa disibukkan sesi tanya jawab pada guest lecture kali ini. Jadi mungkin izin saya untuk sedikit meringkas tentang apa topiknya, bahwa machine learning on neural system sebenarnya masih sangat banyak sekali yang bisa kita explore dari machine learning, terutama kalau pada topik kali ini adalah tentang memprediksi sesuatu ya. Jadi dari sisi penentuan data, kemudian
bagaimana menentukan suatu loss function-nya yang mungkin benar-benar bisa terbukti ya tadi ya yang terakhir kita bahas. Jadi semoga apa yang telah kita diskusikan pagi ini dan telah disampaikan materi lektor tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa membuka ruang diskusi lebih lanjut mungkin di luar sesi kali ini. Baik, akhir kata dan saya sebagai moderator pada guest lecture pagi ini, mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Oh ya, mungkin ada yang kelupaan dari itu. Kalau misalkan materinya di-share apa boleh? Ya, nanti materinya insya Allah akan di-share melalui Mas Ali ya atau ya. Oke, terima kasih atas kedatangannya baik yang offline maupun online. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Semoga selalu sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.